Persilahkan dari Shell dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat sore ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 12 DPR RI, para anggota dari Komisi 12 DPR RI, rekan-rekan dari Badan Usaha, serta seluruh hadirin yang hadir di dalam rapat sore hari ini. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan situasi yang kami hadapi saat ini, Bapak Ibu. Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa, memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel, ya. Tetapi kalau untuk BBM jenis bensin, bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami, dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Jadi terkait adanya pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa impor saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September, di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga. Dan tentunya keputusan ini kami apresiasi karena memang inilah salah satu kekhawatiran kami. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung. Dan juga saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bahwa Shell memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, dan juga kami sebagai pemegang INU, izin usaha niaga umum, kami juga selalu berkomitmen dalam memenuhi kewajiban kami, termasuk juga investasi yang telah kami keluarkan yang cukup besar. Ini bukan hanya dalam bentuk SPBU yang kami bangun di Indonesia, tapi termasuk juga fasilitas penyimpanan atau terminal yang saat ini kami sedang beroperasikan di Gresik, di Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Ketua pimpinan. Iya. Kalau pendalaman nanti kalian Pak. Jadi biar tuntas dulu, baru nanti kita. Interupsi sedikit Pak Ketua, tolong ditambahkan lagi penjelasan mekanismenya selama ini bagaimana? Pak Ramsot, saya atur lalu lintas Ya, biar purna dulu. Nanti kalau interupsi enggak, maksud saya gini Pak. Oke. Udah kita bisa pahami. Kita diperjelas biar adil gitu. Biar adil. Ini Shell, ada berapa Bu ini SPBU-nya? SPBU saat ini ada 197, Pak, dan kami mempekerjakan staf di SPBU itu sekitar 5.300 orang. 5.300. Ya, ini di luar dari teman-teman di head office ya Pak ya. Bisa bertahan sampai kapan pasokan? Dari 197 hanya tinggal 5 yang menjual bensin Pak.
Tapi itu pun berada di luar Jakarta. Jadi ada di Cirebon, Surabaya. ada di Cilegon. Tidak di kota besar sudah tidak ada, Pak. Itu udah sama sekali habis. Jadi SPBU kami saat ini hanya menjual diesel saja, Pak. Jadi yang menjual bensin itu hanya tinggal 5, itu pun di luar Jakarta. Dan perkiraan kami besok sudah akan habis total. Ya, tapi Ya, ada potensi Ibu terkait nasib yang 5.300 karyawan itu bagaimana, Bu? ya, jadi dapat saya konfirmasikan, kita tidak melakukan PHK, Pak, dan kami tentunya selain bahan bakar, kami juga memiliki toko dan bengkel yang kami optimalisasikan. Memang yang terjadi saat ini adalah kami memberikan penyesuaian terhadap jam operasional, karena memang ya untuk fuelnya memang sudah tidak ada, Pak. Jadi lebih ke arah di toko, di bengkel kami itu yang kami optimalisasikan dengan jumlah pekerja yang ada saat ini. Oke, selanjutnya Vivo berapa, Bu? Vivo kita punya 44 SPBU, semuanya di Jabodetabek. Kita punya 600 karyawan, dan saat ini tinggal RON 92 yang akan habis di pertengahan Oktober. Yang 90 sama 95 sudah habis. Berarti udah nggak bisa jualan dong, Pak, Iya, pertengahan. iya. Nah, sebenarnya kan poin-poin ini yang paling penting. Terus Exxon, Untuk POM ini yang dioperasikan oleh mitra kami PT Indomobil ada 1.200 dengan kerja langsungnya sekitar 2.000, Pak. sampai kapan, Bu? Untuk stok kira-kira sampai pertengahan kuartal 4 atau sekitar November. November. Bukan yang SPBU punya berapa? SPBU 1.200 ya. Itu SPBU Yang ini ya? mini Ah, ya oleh SPBU besar nggak Medis punya ya? nggak ada. Oke. Ini ada potensi, ada hampir semua ya. Dan tadi disepakati, kami bukan disepakati, mendengar bahwa dari semua SPBU, swasta menyatakan belum ada kesepakatan dengan Pertamina. Shell juga sama ya, Bu ya? Shell juga belum sepakat membeli. Vivo membatalkan. BP membatalkan. Padahal mereka sekitar pertengahan ini Vivo udah habis. AKR, BP kapan tadi habisnya? 3 Oktober sudah habis. Berarti secara otomatis pom bensinnya sudah kosong kan? Sudah nggak bisa jualan. Shell juga demikian per besok mereka habis 5.300 karyawan, nggak tahu mau dikemanakan. Bahkan beredar di video di sosmed kan, sampai jualan kopi ya, Bu kan. Nah, jadi saya berpikir bahwa kebijakan terkait impor ini, keperluan untuk SPBU swasta ini patut ditinjau ulang, patut dikaji mendalam karena terlebih dalam hitungan jam ini, bukan lagi hitungan bulan lah. Bu Ingrid katanya ini kan sampai besok, berarti 1 kali 24 jam cuma. Nasib 5.300 karyawan. Mungkin ya Bu Ingrid, mungkin Shell bisa nalangin dulu untuk 1 bulan sampai 2 bulan. Bulan berikutnya sama BP, AKR, Vivo semua kan. Nah, jangan memaksakan sesuatu yang berlebihan yang tidak sesuai kaidahnya. Kalau dari Shell, Pak, sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan joint survey untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu. Kan yang dimaksud baru tahap awal, berarti Ibu baru berunding kan? Bahkan kita belum sampai masuk tahap negosiasi, Pak. Kita baru menyampaikan precondition. Pertamina juga boleh menyampaikan kepada kami precondition. Ketika kedua belah pihak sudah setuju, precondition ini maksudnya prinsip-prinsip apa dari perusahaan yang harus diselidiki atau diinvestigasi dari lawan main, begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya setelah itu sudah oke, maka kita juga membahas mau pakai draft kontrak punyanya siapa? Punyanya Pertamina Patraniaga atau punyanya Shell? Nah, itu Bu adalah dikumpulin Pak Menteri tanggal berapa, Bu? tanggal 19, Pak. 19. Ya. Terus Ibu habisnya besok lah. Kan Betul. habisnya besok kan? Betul.
Kenapa baru sekarang, baru mau mulai negonya? Kami baru mendapat kepastian bahwa dapat surat dari Pertamina Patraniaga menginformasikan bahwa barang sudah ada itu hari Kamis kah? Minggu lalu. Kan dari Pertamina Patraniaga menyampaikan komitmen bahwa base fuel akan sampai di Indonesia 7 sampai 10 hari setelah tanggal 19. Jadi bukan keterlambatan dari kami, Pak. Ibu belum ada negosiasi terkait spesifikasi, ketentuan Belum, tapi kami sudah uji, bertemu kan? dengan Pertamina Patraniaga. Tapi prinsipnya Ibu oke, nggak ada masalah. Sepanjang 3 aspek itu dipenuhi, kita oke. Nah, itu kata-kata bersaya, Bu. Kita ini sama-sama kita ini politisi kan. Jadi Betul, Pak. bahasa sepanjang kan. Kita oke tapi sepanjang Ya, kan. kami Beda memberi- dengan kami sudah pasti oke kan. Kami memberikan contoh bahwa mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya. Jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan, tapi itu bukan hal yang akan kami tolak sepanjang 3 aspek itu terpenuhi. Ya, thank you, Pak. Oke, Vivo coba mau beli juga itu, Bu. Hampir beli, Pak. Tapi ya ada beberapa hal teknis ya seperti speknya yang belum disepakati sehingga akhirnya dibatalkan. Nyaris beli ya, Pak. Nyaris Ya? beli. Nyaris saja, Pak. Kalau nyaris itu tidak beli, Pak. Ya, gitu loh. Jadi ini PR loh, Pak. Jadi PR buat Pak Dirjen karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga kan karyawan atau pekerja yang bekerja di 4 SPBU ini, gitu loh. Ini ada puluhan, ada ribuan kan, tuh. Makanya kesepakatan ini harus kita tuangkan. Kapan waktu Pak Laude bisa ini kan? Jangan sampai mereka sampai minggu depan nggak sepakat lah. BBM nggak ada, rame lagi kan. Jadi kadang kita ini capek Pak, hal-hal yang nggak penting yang harusnya nggak terjadi dibuat jadi terjadi gitu loh kan. Padahal saya bingung kan, APBN juga nggak terbebani kan. Di mana APBN terbebani kecuali mereka jualan subsidi.